Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sejuta Doa. Oke sahabat youtuber, video kali ini saya akan bagikan tentang 42 rahasia dahsyatnya sholawat Nabi. Jadi kita harus mengetahui apa saja kalau kita bersolawat kepada Nabi. Jangan sampai tidak tahu, kalian akan menyesal. Oke teman-teman. Nah, untuk supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, ini dia teman-teman, sahabat youtuber, 42 rahasia yang pertama. Bersolawat untuk Nabi berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Bersolawat untuk Nabi berarti meniru Allah yang bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, bersolawat untuk Nabi berarti meniru malaikat-malaikatnya yang bersolawat kepada Nabi. 4. Mendapat balasan 10 kali lipat selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita pada setiap solawat yang kita ucapkan. 5. Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca solawat 10 tingkat lebih tinggi. 6. Mendapat 10 catatan kebaikan. 7. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan 10 dosa keburukan. 8. Berpeluang besar doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 9. Sholawat adalah syarat utama mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Sholawat adalah syarat untuk mendapat ampunan Allah dan akan ditutup segala aib. 11. Sholawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakutinya. 12. Sholawat adalah syarat seseorang dapat dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13. Nilai sholawat sama dengan nilai sedekah. 14. Sholawat adalah alasan bagi Allah dan para malaikat untuk membacakan sholawat balasan. 15. Sholawat adalah syarat kesucian jiwa dan raga bagi pembacanya. 16. Terpenuhinya segala keinginan. 17. Sholawat adalah alasan seseorang mendapat kabar baik bahwa dirinya kelak akan memperoleh surga. 18. Sholawat adalah faktor memperoleh keselamatan di hari kiamat. 19. Sholawat adalah alasan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan sholawat balasan. 20. Sholawat dapat membuat pembacanya teringat akan semua hal yang dilupakannya. 21. Sholawat dapat membuat harumnya sebuah majelis pertemuan dan orang-orang yang hadir tidak mendapat kerugian di hari kiamat kelak. 22. Sholawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembacanya. 23. Sholawat dapat menghapus julukan orang kikir ketika sholawat dibacakan. 24. Sholawat menjadi penyelamat dari doa anjaman Rasulullah bagi orang yang membaca sholawat ketika namanya disebutkan. 25. Sholawat akan mengiringi perjalanan pembacanya kelak di atas jembatan menuju surga dan akan menjauh dari orang yang tidak membacanya. 26. Sholawat akan menghilangkan keburukan-keburukan di suatu majelis pertemuan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. 27. Sholawat adalah penyempurna pahala
dari sebuah percakapan yang dimulai dengan menyebut nama Allah dan membaca sholawat kepada Rasulnya. 28. Sholawat adalah faktor yang dapat menyelamatkan seorang hamba ketika berada di atas jembatan menuju surga. 29. Sholawat menghapus status sebagai pembenci sholawat. 30. Sholawat adalah alasan bagi Allah untuk mengumumkan pujian baiknya kepada pembaca sholawat tersebut di hadapan semua makhluk, baik di bumi maupun di langit. 31. Sholawat dapat mendatangkan rahmat Allah. 32. Sholawat dapat mendatangkan berkah. 33. Sholawat dapat melanggengkan dan mempertebal cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana cinta ini merupakan simpul pokok keimanan, dan keimanan seseorang belum sempurna tanpa adanya cinta kepada Nabi. 34. Sholawat dapat memikat hati Rasulullah agar mencintai dirinya. 35. Sholawat mendatangkan hidayah dan menghidupkan hati yang telah mati. 36. Sholawat adalah syarat agar nama pembacanya disebut-sebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 37. Sholawat dapat memantapkan iman dan Islam serta membacanya sama dengan memberi hak yang layak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 38. Sholawat merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 39. Bacaan sholawat mengandung zikir, syukur dan pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40. Sholawat yang dibaca seorang hamba adalah bentuk doa dan permohonan kepada Allah. Terkadang doa itu dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tak jarang pula untuk dirinya sendiri, karena sholawat dapat menandakan tambahan pahala. 41. Sholawat adalah buah yang paling manis dan faedah paling utama yang dapat didatangkan dari pembacaan sholawat atas Nabi adalah melekatnya gambaran seseorang Nabi yang mulia di dalam jiwa pembacanya. 42. Memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dirinya satu tingkatan dengan derajat seorang syekh murabbi atau guru spiritual. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita sudah mengetahui rahasia-rahasia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.